lagi dalam Kids Church Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat ya. Untuk kalian yang sedang sakit, kita sama-sama berdoa dan percaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Friends, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membagikan Injil. Yang pertama dengan mengajak teman-teman kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua dengan memberitakan Injil kepada siapapun yang Tuhan utus kepada kita. Nah, masih dalam tema yang sama, kali ini kita mau belajar cara yang lain untuk membagikan Injil, yaitu dengan tell our story. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Bapa, sebentar kami mau Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan untuk membagikan Injil kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, biar Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan dalam ibadah kami. Haleluya, amin. To light, from death into life, His grace changes everything. From broken to whole, stained to whiter than snow, His grace changes everything. His grace changes everything. There's no sin too great, there's no pain too deep. The cross declares it is done. There's no shame too real that His love won't heal. Forever the victory is won. He has broken the chains, He has conquered the graves. His grace changes everything, and by the power of His blood we are daughters and sons. His grace changes everything. His grace changes
no shame, too real, that his love won't heal. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Forever the victory is won. Now, let's play Guess the Fairy Tale. Miss akan kasih kalian clue short story-nya. Nanti kalian akan tebak judulnya apa ya. Yang pertama, ini adalah kisah sepasang kakak beradik, laki-laki dan perempuan. Mereka dibuang di dalam hutan. Nah, lalu suatu hari mereka berjalan menyusuri hutan dan mereka tiba-tiba melihat sebuah rumah. Tahu nggak rumah apa, friends? Gingerbread house. Lalu mereka masuk ke dalamnya. Ternyata rumah itu adalah milik seorang penyihir jahat. Nah, tapi sepasang kakak beradik ini berhasil mengalahkan penyihir jahat ini. Ada yang tahu ini kisah tentang apa? Fairy tale-nya apa judulnya? Ya, betul. Hansel and Gretel. Nah, sekarang fairy tale yang kedua. Ini mengisahkan tentang anak perempuan yang berambut emas. Nah, suatu hari anak perempuan ini berjalan-jalan di dalam hutan. Lalu dia melihat ada rumah yang pintunya terbuka. Dia langsung masuk ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu dia menemukan beberapa mangkuk bubur di atas meja makan. Kemudian anak perempuan yang merasa lapar ini langsung memakan bubur-bubur itu. Setelah makan dia merasa kenyang, lalu dia pun tertidur. Nah, dia pun langsung pergi ke tempat tidur dan tidur. Nah, tiba-tiba teman-teman ada yang datang. Ternyata yang datang ini adalah pemilik rumah itu. Siapakah pemilik rumah itu? Ternyata 3 ekor beruang yang besar. Nah, anak perempuan ini ketika melihat beruang ini langsung kaget dan dia pun langsung lari keluar dari rumah. Nah, siapa yang tahu judul dari fairy tale ini? Ya, betul. Ini adalah Goldilocks and the Three Bears. Friends, Miss bisa menceritakan kisah-kisah fairy tale itu karena Miss sebelumnya pernah membaca buku-buku cerita itu atau pernah menonton filmnya. Nah, tell the story about Jesus dan pengalaman kita berjalan bersama Yesus juga sesimpel itu dan sesederhana itu. Kalian juga bisa mencobanya. Nah, sekarang kita lihat video story ini bersama-sama yuk. Hey, I'm here to tell you the story of how my life was literally saved. I remember that day like it was yesterday. It was the day when Jesus came to meet me. I remember coming out of the burial caves, having no control. My body was moving, but I wasn't moving it. It was like somebody else was controlling me and I was just a passenger in my own body. It was the demons. I'm telling you, it was horrible. I wanted to get my life back. I was tired of living in the caves. My wrists were turning red from the endless chains they tried to put on me. My body filled with wounds and scars from the sharp rocks. Jesus came down from the boat with his disciples, and he did something. With the words from his mouth, he let out power. He commanded the demons to get out of my body, and they were powerless before him. And suddenly, I felt my fingers. I could move them. Then I felt my legs, my lips, my eyes. I can control my body again. The legion of demons that once controlled me entered a herd of pigs that plunged down the lake and drowned in water. I was free! The first thing I did when I got my life back? Put on some clothes, of course. I was sitting there, perfectly back to normal. The people were staring, but I didn't care. My eyes were focused on Jesus. I ran up to him and begged him, Jesus, my Lord, my Savior, please take me with you wherever you go. But he said no. He had different plans for me. He said to me, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful he has been. And that's exactly what I did. I went back home to my family and to the 10 towns called Decapolis. I told everyone I met, young, old, tall, short, rich, poor,
No one escaped my story about Jesus who saved me from the legion of demons that possessed me. And that's my story about how I got saved. Friends, tadi kita sudah sama-sama menonton video story. Sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Terambil dari Markus 5 ayat 1 sampai 20. Nis bacakan dulu dari ayat 1 sampai 9 ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah friends, dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Yesus sangat luar biasa. Yesus telah mengusir roh-roh jahat yang merasuki pria yang gila ini. Tidak ada yang mau menemani pria yang gila ini, friends. Dia udah diikat, dia lalu udah dirantai, tapi dia bisa melepaskannya karena roh jahat yang merasukinya. Dan keluarganya meninggalkannya, teman-temannya meninggalkannya. Tetapi ketika Yesus melihat orang yang tidak waras ini, Yesus berbelas kasihan kepada dia dan Yesus menolong orang ini. Yesus mengusir roh jahat yang banyak yang ada di dalam diri orang ini, kemudian Yesus menyelamatkannya. Nah, lalu orang ini berterima kasih dan bersyukur kepada Yesus yang telah membebaskan dia. Kita melihat ya friends, betapa luar biasanya Tuhan Yesus yang kita sembah dan betapa baiknya Allah yang kita sembah. Dia menyelamatkan, dia berbelas kasihan, dan dia menyayangi setiap manusia. Nah, sekarang kita lanjut baca ya dari ayat 18 sampai 20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Friends, dari ayat 18-20 ini kita sama-sama melihat bagaimana orang yang telah disembuhkan Yesus ini, orang yang telah dibebaskan Yesus dari kerasukan dengan roh jahat ini, dia bersyukur, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan dia berterima kasih sekali kepada Tuhan Yesus yang sudah membebaskan jiwanya. Karena sebelumnya dia tidak bisa menguasai, mengendalikan dirinya, karena dia dikendalikan oleh iblis, oleh roh jahat yang ada di dalam dirinya. Tetapi ketika Yesus membebaskannya, dia terbebas sepenuhnya dan dia diselamatkan. Kemudian dia bilang kepada Yesus, "Yesus, aku mau mengikuti engkau." Tetapi kata Yesus apa? "Kembalilah ke desamu, lalu beritakanlah kepada keluargamu, beritakanlah kepada orang-orang sekampungmu mengenai apa yang sudah Tuhan kerjakan kepadamu, mengenai karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dia, kepada orang yang tadinya gila ini dan sekarang sudah dibebaskan." Lalu Tuhan Yesus bilang apa lagi? Beritakanlah apa yang sudah ia alami ini kepada orang-orang sekampungnya. Nah, lalu friends, pria yang tadinya gila dan sudah dibebaskan oleh Yesus, sudah sembuh ini, sudah baik kembali ini, kemudian dia tidak hanya pulang ke kampungnya memberitakan perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus loh, tapi dia juga pergi ke Dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Jadi dia pergi memberitakan apa yang sudah dia alami, dia menyiarkannya, dia menceritakannya kepada 10 kota. Nah, seperti itu friends. Jadi, Miss mau ajak kita sama-sama untuk apa? Untuk kita mau memberitakan, untuk kita mau menceritakan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
apa yang sudah Tuhan perbuat, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, kita mau menceritakannya kepada orang-orang lain di sekitar kita. Kita mau menceritakannya juga kepada teman-teman kita, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka juga diselamatkan, friends. Karena kita tidak mau berkat itu hanya berhenti di kita, tapi kita juga mau memberkati orang lain karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita juga mau menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada orang-orang lain. Friends, sekarang mari kita sama-sama katakan, I will tell people what Jesus has done for me. I will tell people what Jesus has done for me. Jadi kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian bersama Yesus kepada orang-orang di sekitar kalian atau kepada teman-teman kalian. Misalnya nih friends, ketika kalian tadinya mungkin sakit, atau misalnya kalian lagi dirawat di rumah sakit, kemudian Tuhan Yesus menolong kalian. Tuhan Yesus memberikan kalian kekuatan ketika kalian sedang dirawat di rumah sakit, atau ketika kalian sedang mengalami sakit, Tuhan Yesus memberikan kalian kekuatan untuk menjalani hari-hari kalian. Kemudian Tuhan Yesus juga menyembuhkan kalian. Nah, kalian bisa membagikan cerita kesembuhan itu kepada teman-teman kalian. Nah, misalnya juga nih seperti Miss, waktu Miss kecil, Miss suka malas belajar gitu ya friends ya. Mamahnya Miss sampai harus teriak-teriak, ayo Christina belajar, ayo belajar. Nah tapi Miss biasanya belajar hanya mau ulangan aja. No, nggak boleh seperti itu ya. Tetapi ketika Miss mulai mengenal Tuhan, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan Miss meninggalkan kebiasaan buruk Miss, yaitu malas belajar. Jadi Miss mulai rajin belajar. Nah jadi selain Miss belajar, Miss juga berdoa meminta pertolongan Tuhan. Dan Miss juga minta Tuhan memberikan Miss kemauan untuk rajin belajar. Seperti itu friends, semudah itu kita menceritakan pengalaman kita yang kita alami bersama Tuhan. Friends, apa yang sudah dilakukan oleh orang yang tadinya tidak waras itu, orang yang tadinya gila lalu dibebaskan oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, kemudian dia pergi menceritakan perbuatan ajaib yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Dia memberitakannya kepada 10 kota, dan orang-orang di kota-kota itu juga mereka juga heran atas perbuatan Yesus, dan akhirnya mereka juga datang kepada Tuhan. Nah itu kita menyebutnya sebagai testimoni atau kesaksian hidup. Nah sama juga friends, seperti apa yang nanti akan kita lakukan, yaitu kita bersaksi kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar kita mengenai kebaikan Tuhan, mengenai pertolongan Tuhan, mengenai keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu berarti namanya kita bersaksi atau kita memberikan testimoni atas kebaikan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita juga mau supaya teman-teman kita juga diberkati, kita juga mau supaya teman-teman kita diselamatkan datang kepada Tuhan, kita juga mau supaya mereka mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, di Matius 10 ayat 32 Tuhan berkata, jika kita menceritakan kepada orang lain bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, maka Tuhan Yesus juga akan memberitahukan kepada Bapa bahwa kita ini adalah pengikut Tuhan. Jadi, ayo friends, semangat untuk kita menceritakan story kita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Friends, sekarang Miss mau ajak kalian semua untuk kita sama-sama mengingat lagi power verse dan power truth kita. Power truth kita, I am called to share the gospel. One more time, I am called to share the gospel. Next, power verse kita from Romans 1 verse 16. I am proud of the good news. It is God's powerful way of saving all people who have faith, whether they are Jews or Gentiles. One more time, Romans 1 verse 16. I am proud of the good news. It is God's powerful way of saving all people who have faith, whether they are Jews or Gentiles. Okay friends, now let's see power verse video.
1:16. For I am not ashamed of the gospel. For I am not ashamed of the gospel. Because it is the power of God, the power of God, the power of God, the power of God, the power of God brings salvation to everyone who believes. First to the Jew and to the Gentile, to everyone who believes. First to the Jew and to the Gentile. Romans 1:16. Oke friends, now let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman Engkau Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Engkau juga Tuhan sudah membebaskan kami ya Tuhan dari dosa-dosa kami Tuhan, dari kebiasaan buruk kami ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus sudah menolong kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami juga mau membagikan ya Tuhan cerita Tuhan tentang pengalaman kami Tuhan berjalan Tuhan bersama Engkau pada teman-teman kami. Biar kiranya Tuhan boleh menyertai kami ya Bapa sepanjang hari. Engkau juga boleh menyertai kami ketika kami membagikan Tuhan Injil kabar baik itu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah friends, sekarang saatnya kita bikin art and craft. Kita mau bikin mikrofon. Apa saja bahan-bahannya? Kalian bisa menyiapkan 2 buah kertas yang agak tebal ya, dan kalau bisa yang berwarna, biar lebih menarik. Kemudian kita juga membutuhkan gunting, lem, atau selotip juga boleh. Kemudian kita membutuhkan spidol, dan kita juga membutuhkan aluminium foil. Nanti kalian bisa membuka aluminium foil ini seberapa kalian butuh, lalu kalian bisa mengguntingnya atau meminta bantuan parents kalian untuk mengguntingnya. Lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama kita mau buat ini dulu ya, pegangan mikrofonnya ya. Jadi kertas yang tadi digulung-gulung, kemudian bisa dilem atau bisa juga diselotip seperti ini, jadinya seperti ini. Ini nanti untuk kita memegang mikrofonnya. Kemudian yang kedua, siapkan bola aluminium foilnya untuk nanti mic-nya itu ya friends ya. Jadi aluminium foilnya nanti digulung-gulung, dibuletin gitu, nanti akan jadi seperti bola seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mau buat ini friends, jadi seperti penyiar-penyiar berita atau reporter berita. Nah kita akan buat kotak seperti ini untuk nanti menutup pegangan mikrofonnya. Nah, lalu setelah kita buat semua ketiga part ini, kita bisa menyatukannya. Disatukan seperti ini, kemudian yang ini kita lem, kemudian taruh di sini setelah dilem. Nanti jadinya seperti ini, friends. Kita mau jadi reporternya Tuhan Yesus Kids TV. Seperti ini. Jadi ini adalah mikrofon. Kita mau ingat bahwa mikrofon ini adalah simbol reporter berita. Jadi kita ini adalah reporternya Allah, reporternya Tuhan Yesus. Untuk kita memberitakan, untuk kita menceritakan story kita, testimoni kita, kesaksian hidup kita kepada orang-orang lain, supaya mereka juga diselamatkan. Seperti itu friends. Jadi kan mikrofonnya seperti ini ya. Oke friends, that's all for today. See you next week. God bless you. Bye-bye.